Kikuk Sujuda di Kikuk. Part 2. Aiden yang melihat Clarissa sudah berjongkok. Aiden yang melihat Clarissa sudah berjongkok pun menggeram marah. Saat melihat gadis itu hendak melakukan apa yang diperintah oleh Nico dan Irene, Aiden pun langsung menarik tubuh Clarissa agar kembali berdiri. Bukannya tadi bilang tangan Risa kotor. Apalagi lidahnya pasti lebih kotor, kan? Clarissa menatap ke arah Aiden orang yang tadi menariknya. Lelaki itu menggenggam jarinya dan untungnya gadis itu tetap mengenakan sarung tangannya. Clarissa ingin melepaskan tangan Aiden namun situasinya sedang mencekam membuat gadis itu hanya diam. "Gak usah ikut campur, ini urusan gue," seru Irene tak mau kalah dan menatap Aiden tajam. "Oh, lo pasti cowoknya kan?" tanya gadis itu lagi sambil tersenyum mengejek. "Mau gue cowoknya atau bukan? Masalah buat lo," Aiden bertanya. "Dan soal sepatu, berapa sih harganya, sini gue ganti." Lelaki itu mengeluarkan beberapa uang berwarna merah di dompetnya. Setelah itu melempar uang tersebut di depan wajah Irene sehingga tepat mengenai wajah gadis itu sehingga membuat Irene memejamkan matanya sambil menahan marah. "Bilang kalau mau duit, dasar matre," cibir Aiden membuat gadis itu mengepalkan tangannya. Nico yang sedari tadi diam pun ikut mengepalkan tangannya tanda tidak suka dengan perlakuan Aiden pada kekasihnya itu. Dengan segera lelaki itu mendekat pada Aiden lalu memukul wajah Aiden membuat lelaki itu terhuyung. Clarissa yang melihatnya terkejut bukan main. Aiden langsung berdiri dan membalas pukulan Nico dan ya sekarang keduanya sedang melakukan aksi pukul-pukulan dan sekarang mereka juga tengah menjadi pusat perhatian orang yang berada di kantin. "Aiden udah, berhenti," teriak Clarissa namun tidak juga membuat keduanya berhenti saling memukul. Kizaila yang sedari tadi diam pun mulai merasa jengah. Gadis itu menyimpan makanan yang sedari tadi dia pegang di atas meja yang dekat dengannya. Setelah itu langsung menarik tubuh Aiden dengan kencang membuat mereka berdua terpisah dan berhenti saling memukul. Aiden berontak berniat ingin kembali memukul Nico, namun Kizaila memegang lengan lelaki itu dengan keras sambil berucap, "Diam." Peringatnya tajam. Aiden pun langsung terdiam setelah mendengar ucapan Kizaila yang sangat dingin di telinganya. Lelaki itu melihat ke arah Kizaila yang kini tengah melihat ke arah Nico dan Irene dengan tatapan datarnya. "Harus banget dengan cara pukul-pukulan. Gak bisa pakai cara baik-baik?" tanya gadis itu dengan datar. "Lo berdua mau masuk BK?" Tidak ada yang menjawab ucapan Kizaila. Gadis itu menghela nafas lalu melihat ke arah Irene dengan tajam. "Dan lo," Kizaila menunjuk tepat ke arah wajah Irene, "kenapa gak lo bersihin aja pakai lidah lo sendiri?" Irene terbelalak mendengar ucapan Kizaila barusan. Gadis itu hendak menjawab namun Kizaila mengangkat sebelah tangannya mengurungkan niat Irene yang akan membalas ucapan gadis itu. Kizaila merogoh saku bajunya lalu mengeluarkan uang berwarna merah juga dan setelah itu ikut melemparkannya ke arah wajah Irene. "Semahal apa sih sepatu lo? No, gue tambahin lagi." Setelah berucap begitu Kizaila langsung menarik tangan Aiden dan Clarissa untuk membawanya pergi dari kantin. Clarissa menangis dalam diam di kamarnya. Gadis itu tidak menyangka jika Nico tidak memberinya makan malam dan malah lelaki itu kini tengah makan berdua dengan Irene. Lelaki itu datang bersama kekasihnya dan tidak menyuruh Clarissa untuk ikut makan bersama. Tidak tahukah jika sedari tadi Clarissa menahan lapar agar bisa makan bersama. Gadis itu meremas perutnya yang sedikit terasa nyeri, mungkin karena dia telat makan dan cacing di perutnya sudah protes meminta untuk diisi. Clarissa kembali menangis, bukan karena tidak diberi makan malam tapi karena ucapan Nico yang membuat hatinya sakit. Flashback. Pintu terbuka dan baru saja Clarissa ingin menyambutnya. Seketika senyum gadis itu menghilang saat Nico datang tidak sendirian melainkan dengan seseorang yang juga dikenalnya. Dia adalah Irene, kekasih suaminya itu. Dia tidak menyangka jika Nico akan membawa Irene ke apartemen yang kini mereka tempati. Clarissa hanya melihat ke arah Nico sambil memaksakan senyumnya. "Apa lihat-lihat?" tanya Nico ketus. "Kakak dari mana aja? Aku khawatir tahu, aku juga udah siapin makan malam buat kita." "Bagus," Nico berucap sambil menatap pada Clarissa membuat gadis itu tersenyum. "Ayo sayang kita makan," lanjut lelaki itu mengajak Irene dan pergi meninggalkan Clarissa. Sedangkan Clarissa hanya diam melihat kepergian keduanya itu. Dia kira Nico akan mengajaknya tapi ternyata tidak. Gadis itu tersenyum miris, mana mungkin Nico mengajak dirinya. Clarissa pun ikut berjalan di belakang mereka. Gadis itu melihat Irene yang tengah mengambilkan nasi untuk suaminya membuat Clarissa kembali tersenyum pedih. Clarissa merasa bahwa sekarang dirinya lah orang jahat yang ada di antara hubungan keluarga orang lain. Tapi,
Memang benarkan dirinya jahat karena telah merebut Nico dari Irene. Gadis itu menggelengkan kepalanya lalu kembali berjalan mendekati mereka berdua. Mau ngapain lo? Clarissa yang hendak duduk pun mengurungkan niatnya saat mendengar pertanyaan Nico barusan. Gadis itu melihat ke arah Nico dengan tatapan bertanyanya. Gue cuma mau makan berdua. Gak sama lo, lanjut lelaki itu lagi membuat Clarissa terdiam mendengarnya. Aku udah nungguin kakak dari tadi. Aku juga nahan lapar biar bisa makan sama kakak. Gue gak nyuruh lo buat nunggu gue. Tapi kan aku istri kakak, gak salah kan kalau aku nunggu kakak buat makan malam bersama. Nico tersenyum remeh, gue gak nganggep lo istri, gimana doang? Nico bertanya sarkas, inget ya, status lo emang istri gue tapi mungkin beberapa bulan lagi lo bakalan gue ceraiin dan gue bakal nikah sama Irene. Nunggu apa lagi di sini? Pergi sana, suruh Irene yang sedari tadi diam. Dan ya, ini hukuman buat lo karena tadi udah permaluin Irene, lo gak gue kasih jatah makan malam. Clarissa menunduk menahan air matanya yang ingin keluar, lalu setelah itu dia kembali mengangkat wajahnya sambil tersenyum cerah. Walaupun dapat dilihat dari kelopak matanya yang sudah berair namun gadis itu berusaha agar air matanya itu tidak terjatuh. Pulang sekolah kembali tiba, namun sayang sore ini sedang diguyur hujan membuat semua orang harus berteduh namun ada juga yang tidak karena menggunakan mobil. Clarissa termasuk dalam kategori sedang berteduh di depan halte, dan di halte tersebut hanya menyisakan gadis itu seorang diri karena yang lain sudah pulang dijemput oleh supir pribadinya masing-masing. Gadis itu masih asik berdiri sambil menunggu hujan reda, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, namun hujan tidak juga berhenti membuat Clarissa menghela nafas kasar karena sudah merasa bosan. Clarissa terkejut saat sebuah mobil melintas di hadapannya dan dengan sengaja mobil itu mengenai genangan air sehingga air itu tepat mengenai wajah dan juga seragam yang dikenai oleh Clarissa. Gadis itu tahu siapa pemilik mobil tersebut. Mobil itu kembali mundur lalu berhenti tepat di hadapan Clarissa. Kaca mobil yang ada di sebelah pengemudi dibuka dan menampilkan seorang gadis sedang tersenyum meremehkan ke arahnya. Mau numpang? Tawarnya dengan tersenyum yang dibuat-buat, tapi sayang kita gak nerima tumpangan, lanjutnya lagi sambil tertawa. Clarissa hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala melihatnya, lagi pula siapa juga yang ingin menumpang. Lebih baik dia jalan kaki daripada harus satu mobil dengan sepasang kekasih yang tak lain dan tak bukan adalah Nico dan Irene. Ya udah kita pergi, bye-bye, ucap Irene lagi lalu melambaikan tangan ke arah Clarissa. Setelah kepergian mereka berdua, Clarissa kembali menggelengkan kepalanya melihat tingkah Irene yang menurutnya sangat aneh. Namun tak lama gadis itu kembali terkejut saat ada bunyi klakson mengejutkannya. Clarissa langsung melihat ke arah mobil itu lalu berdecak. Ngapain di situ? Mulung, tanya orang itu sembarangan sambil terkekeh. Ideni, Clarissa berdecak apalagi mendengar ucapan lelaki itu yang meledeknya. Gak lihat apa sekarang lagi ngapain? Tanya gadis itu lagi. Om belum jemput. Ya udah ayo gue anterin, ucap Aiden membuat Clarissa sedikit berpikir. Clarissa masih asik dengan pikirannya menimang-nimang apakah harus menerima tawaran Aiden atau tidak. Jika dia menerima dia takut Aiden akan curiga tetapi jika dia tidak menerima, dia pulang naik apa sedangkan hari sudah semakin sore. Weh gak usah sok mikir deh, kayak yang punya otak aja, cibir Aiden saat melihat raut wajah gadis itu yang tengah berpikir. Gue tahu, lo mikir lama pasti akhirnya mau juga kan gue anterin. Ih ya udah iya ayo, Clarissa langsung memasuki mobil Aiden membuat lelaki itu tersenyum. Nah kan, ucapnya lalu mulai melajukan mobilnya. Mobil mulai melaju membelah jalanan. Clarissa hanya melihat keluar jendela dengan diam tanpa banyak bicara. Aiden melirik sekilas ke arah gadis itu lalu berdecak kesal. Gimana gak kesal dia merasa seperti sendiri saja di dalam mobil. Mbaknya kok diem aja. Kebelet poker ya? Tanya Aiden membuat Clarissa mengalihkan tatapan ke arah lelaki itu. Iya aku kebelet poker makanya diem aja. Serius? Stete jangan bicara, denger kamu ngomong aku tambah kebelet pengen poker. Aiden berdecak kesal sedangkan gadis itu sudah terkekeh. Kok kamu baru pulang? Abis ngapain? Tanya Clarissa memulai percakapan baru. Clarissa tiba